Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning all. How are you? Bagaimana kabar para siswa dan keluarga hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Well, berjumpa lagi dengan Miss pada pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini Miss akan melanjutkan pelajaran kita dengan materi biografi untuk kelas 10. Oke, let's start your materi. Oke, kita masuk pada materi biografi 2. Indikator pencapaian. Itu ada mengidentifikasi peristiwa antara lain perjalanan pendidikan, karir, perjuangan, dan lain-lain dalam biografi tokoh. Selanjutnya menyampaikan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari peristiwa yang tertuang dalam biografi tokoh. Ya, inilah yang diharapkan yang akan dapat kalian capai setelah mempelajari materi ini. Oke, referensi buku dan pencapaian keterampilan. Referensi buku yang kita pakai, buku pelajaran kita yaitu buku BOS Bahasa Indonesia. Pertama pada halaman 210 sampai 214 tentang isi dari biografi. Ya, tentang isi dari biografi tokoh. 2 halaman 220 sampai 234 tentang karakter unggul, keteladanan, dan keistimewaan tokoh. Keterampilan yang dicapai pada materi kita ini ada 3, yaitu mendengar atau menyimak, berbicara, menulis. Pola penyajian karakter tokoh biografi. Ya, yang sebelumnya belum pernah Miss bahas. Di sini akan Miss bahas. Pola penyajian teks biografi dapat dilihat berdasarkan alur cerita, yaitu alur yang berjalan maju dari peristiwa masa lalu ke masa kini. Tuh, sudut pandang cerita. Yang kedua, sudut pandang yang dilakukan oleh orang ketiga yang serba tahu. Ingat ya, karena apa? Biografi selalu menggunakan sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Selanjutnya, gaya penulisan. Gaya penulisan yang dilakukan dengan cara deskriptif naratif. Jadi menjelaskan dan dalam bentuk cerita. Selanjutnya, fokus penceritaan. Cerita yang fokus pada keberhasilan karir sebagai usaha. Oke. Contoh pola penyajian. Ini contohnya ya. Pada biografi B.J. Habibie. Alur cerita beralur maju. Cerita diawali dengan identitas diri dan keluarganya, lalu perjalanan pendidikannya, terutama pendidikannya di luar negeri. Cerita dilanjutkan dengan karir Habibie sebagai teknokrat hingga politikus sampai menjadi Presiden Republik Indonesia. Lalu diakhiri dengan kehidupannya saat ini sepeninggal istrinya Ainun Habibie. Ya, dan sampai saat ini B.J. Habibie pun sudah menyusul istrinya menghadap Sang Pencipta. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Gaya penulisannya deskriptif. Ya, dia banyak menjelaskan perjalanan hidupnya. Fokus penceritaan keberhasilan karir. Perbedaan keteladanan dan keistimewaan dalam biografi. Apa sih perbedaannya? Ya, keteladanan pertama. Keteladanan sikap-sikap
terpuji yang tergambarkan dalam biografi dan patut diteladani atau dicontoh oleh pembaca. Itu ya, maksud keteladanan itu. Oke, contohnya ini Miss ambil semua contoh pada biografi B.J. Habibie ya. Contoh keteladanan B.J. Habibie. Pertama, memiliki daya juang dan semangat untuk belajar yang sangat tinggi. Tuh, berarti apa keteladanan itu? Sikap terpuji yang patut diteladani atau dicontoh. Daya juang dan semangat patut kita contoh dari B.J. Habibie ini. Ya, kedua, memiliki jiwa pekerja keras dan pantang putus asa. Nih, pekerja keras dan pantang putus asa juga bisa kita contoh. Ketiga, memiliki sikap berbakti kepada orang tua. Dan apa keistimewaan? Bedanya tadi, keistimewaan yaitu kelebihan khusus yang dimiliki oleh tokoh dalam kehidupannya. Contohnya, kalau kelebihan khusus itu berarti bisa dicontoh, bisa juga tidak. Dia hanya dimiliki oleh orang tersebut, itulah keistimewaan. Sama juga seperti ada keistimewaan Nabi. Tapi kalau keistimewaan Nabi memang sudah pasti tidak dimiliki oleh manusia biasa seperti kita. Oke, contohnya keistimewaan B.J. Habibie. Pertama, mampu mendapatkan gelar diploma engineer ya pada tahun 1960 dan gelar doktor engineer pada tahun 1965 dengan predikat summa cum laude. Luar biasa. Kedua, mampu menjadi orang Indonesia pertama yang merakit pesawat lokal milik Indonesia. Walaupun sekarang sudah tidak beroperasi lagi ya. Oke, kalian tontonlah video berikut dan cermati isi yang terkandung di dalamnya. Islam memiliki sejumlah tokoh ilmuwan yang penemuannya sangat penting bagi dunia, seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, hingga Ibnu Batutah. Namun ada satu lagi ilmuwan Islam berperan dalam pengembangan ilmu matematika khususnya aljabar, yaitu Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi atau lebih terkenal disebut Al-Khawarizmi. Ya, Al-Khawarizmi merupakan seorang muslim berkebangsaan Persia. Ada dua versi tentang kelahiran Al-Khawarizmi. Yang pertama, ia lahir di Khawarizmi, Provinsi Khurasan atau sekarang disebut Hifa, Uzbekistan pada 780 Masehi di masa kekuasaan Bani Abbasiyah. Leluhurnya bermigrasi dan menetap di Kutrubuli, sebuah distrik di bagian barat Baghdad, Irak. Sedangkan teori yang kedua dikatakan ia dilahirkan di Bukhara. Sepanjang hidupnya ia mengabdi dalam bidang pendidikan dan riset keilmuan. Di dalam kitab Al-Fihris, Ibnu Al-Nadim dikatakan Al-Khawarizmi menekuni hampir seluruh pekerjaannya antara 813 hingga 833 Masehi. Setelah Islam masuk ke Persia, Baghdad menjadi pusat ilmu dan perdagangan sehingga banyak pedagang dan ilmuwan dari Cina dan India hijrah ke Baghdad. Hal yang sama dilakukan oleh Al-Khawarizmi. Tercatat ia pernah menjadi dosen dan ilmuwan di Bait Al-Hikmah di Baghdad, Irak, yang didirikan oleh Khalifah ke-7 dinasti Abbasiyah Ma'mun ar-Rasyid. Di sanalah ia sempat mempelajari ilmu alam dan matematika, termasuk mempelajari terjemahan manuskrip Sanskerta dan Yunani. Banyak ilmuwan yang mengakui jika Al-Khawarizmi merupakan ilmuwan yang cerdas. Seperti misalnya George Sarton yang mengatakan bahwa pencapaian tertinggi dari orang-orang timur diraih Al-Khawarizmi. Sementara Philip Hitti, penyusun The History of the Arabs, mengatakan jika Al-Khawarizmi adalah tokoh utama dalam sejarah awal matematika Arab. Karya terbesar Al-Khawarizmi ada dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, geografi, hingga kartografi.
Beberapa kontribusinya berdasarkan pada astronomi Persia dan Babilonia, perhitungan angka India, dan sumber-sumber Yunani. Seperti misalnya dalam koreksinya terhadap data Ptolemeus pada ilmu geografi. Dalam bukunya yang berjudul Al-Ard atau Pemandangan Bumi, ia memperlihatkan koordinat dan lokasi Laut Mediterania dan beberapa kota di Asia dan Afrika dengan mengevaluasi jarak yang sudah dituliskan oleh Ptolemeus. Ia juga pernah memimpin proyek pembuatan peta dunia untuk Khalifah Al-Ma'mun dan berpartisipasi dalam proyek peta dunia bersama dengan 70 ahli geografi lainnya. Di bidang astronomi, Al-Khawarizmi menjadi penggerak dengan menulis buku yang berjudul Zich al-Sinhin pada 820 Masehi. Buku tersebut berisi 37 simbol kalkulasi kalender astronomi dan 116 tabel data astrologial. Meski versi aslinya yang berbahasa Arab sudah hilang, tetapi versi Latinnya masih bertahan dan diabadikan oleh astronomi Spanyol yang bernama Maslama al-Majriti pada tahun 1000 Masehi. Buku tersebut juga sempat diterjemahkan oleh Adelard of Bath pada abad ke-12. Hingga kini, 4 manuskrip berbahasa Latin karya Al-Khawarizmi terdapat di Bibliotek Publik di Cardis, Bibliotek Mazarin di Paris, The Bibliotek Nasional di Madrid, dan di Bodleian Library di Oxford. Selain astronomi, Al-Khawarizmi juga merupakan penemu istilah algoritma. Istilah ini berasal dari kata Dixit, algoritmi. Algoritma adalah langkah-langkah yang logis mengenai penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Buku tulisannya yang menjelaskan tentang algoritma yaitu Kitab Al-Jama' wal Tafriq Bihisab Al-Khin, yang berarti buku penjumlahan dan pengurangan berdasarkan kalkulasi Hindu. Namun dari sekian banyak karyanya, salah satu penemuannya yang termasyhur yaitu Al-Jabar. Ia menulis buku Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah, atau yang berarti kitab yang merangkum perhitungan, pelengkapan, dan penyeimbangan pada tahun 830 Masehi. Al-Jabar merupakan materi yang banyak dipelajari di seluruh dunia. Al-Jabar adalah salah satu cabang matematika yang mempelajari tentang pemecahan masalah dengan menggunakan simbol-simbol sebagai pengganti konstanta dan variabel. Al-Jabar sendiri berasal dari kata al-jabr yang artinya penyelesaian. Kini Al-Jabar telah banyak dimanfaatkan di dunia dan menjadi salah satu materi yang wajib diajarkan di sekolah-sekolah. Dari Alkitab Al-Mukhtasar ini juga Al-Khawarizmi memperkenalkan angka 0, atau yang dalam bahasa Arab disebut sofara. Penggunaan angka 0 ini menghadirkan sistem penomoran desimal yang belum pernah digunakan sebelumnya. Buku inilah yang menjadi acuan bagi para ilmuwan di Eropa dan Asia mengembangkan ilmu matematika. Al-Khawarizmi wafat di Baghdad sekitar tahun 850 Masehi. Oke, sudah kalian dengar tadi ya videonya tentang penemu Al-Jabar. Tugas 1, ceritakan secara lisan melalui video visualisasi pribadi kamu tentang rangkuman isi singkat biografi tokoh tadi ya, dalam video tadi, keistimewaan dan keteladanan tokoh berdasarkan video tokoh Al-Khawarizmi penemu Al-Jabar tersebut. Berapa durasinya, Miss? Durasi video minimal 1-2 menit. Ya. Batas waktu pengumpulan tugas, karena ini membuat video, Miss buat batas waktunya hari Rabu. Paling lama pada tanggal 1 April 2020 pukul 11 WIB atau jam 11 siang. Video dikirimkan melalui WA Miss. Melalui WA saja ya, bukan email. Oke, tugas kedua. Buatlah di buku tugas kamu tabel berikut dengan rapi dan jelas. Jawablah pertanyaan-pertanyaan pada tabel berdasarkan video biografi yang telah kamu tonton di slide sebelumnya. Ya. Ini dia tabelnya. Pertanyaan-pertanyaan ini ya kalian jawab di kolom sebelahnya. Oke. Kirim tugas kamu ini, tugas 2 ini kamu fotokan, kirim melalui email Miss.
Batas waktu pengumpulannya kapan? Selasa 31 bulan 4 tahun 2020 pukul 18 WIB atau jam 6 sore. Lewat dari batas waktu pengumpulan, walaupun tetap kalian kirim, tidak Miss anggap kalian mengerjakan. Ingat ya, tugas kemarin dalam video pertama Miss maafkan yang terlambat, tapi yang untuk video kedua dan seterusnya nanti tidak akan Miss terima lagi kalau sudah lewat waktunya. Oke, terima kasih. Selamat bekerja. Materi sudah Miss jelaskan dan tugas sudah diberikan. Selamat mengerjakan. Tetap jaga kesehatan, pola makan, and stay at home. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.